pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian sebuah teguran dari seluruh bagian ayat firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, terutama keempat Injil. Satu-satunya ayat ini yang mengatakan bahwa kemungkinan orang setelah sembuh bisa sakit lagi. Oleh karena itu perhatikan ini dengan benar supaya saudara jangan sampai kena sakit lagi sesudah sudah mengalami mujizat yang luar biasa. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang luar biasa yang menegur kami hari ini. Berkati kami dengan firman Berkati kami dengan firman Tuhan ini sehingga kami mampu untuk meneruskan perjalanan hidup ini dengan hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasal 5 ayat 14. Injil Yohanes pasal 5 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Amin. Saudara pemirsa, inilah satu-satunya ayat yang saya temukan yang mengatakan bahwa orang sudah mengalami mujizat Tuhan Yesus dapat sakit lagi. Dan sakitnya lebih buruk lagi. Saudara sekalian,
saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa jarang sekali saya menemukan di mana orang sudah saya doakan mengalami kesembuhan kemudian sakit lagi. Misalnya orang yang buta saya doakan sembuh kemudian buta lagi. Tidak pernah, ya. Begitu juga orang yang sakit-sakit bermacam-macam penyakit, ada HIV, AIDS, ada bermacam-macam penyakit yang lain, kanker atau apa yang sudah sembuh, biasanya sembuhnya permanen. Dan di sini peringatan yang keras untuk kita semua supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa yang sama. Biasanya kalau sudah seperti itu tidak bisa tertolong. Saya bisa menyaksikan para saudara-saudara sekalian yang jatuh kedua kali biasanya tidak bisa ditolong lagi. Oleh karena apa? Bukan kita mengatakan Tuhan sudah bosan, tidak. Tapi di sini ada ayat yang tegas sekali kata firman Tuhan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia. Dia siapa itu? Orang yang tadi terbaring lumpuh di mana? Di tepi kolam Bethesda. Ya. Bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh." Jadi dia benar-benar sembuh. Bahasa yang dipakai di sini telah sembuh di sini telah sembuh permanen. Ya. Sudah penyakitnya sudah lewat, sama sekali sudah hilang. Ya. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Jadi kita tahu kalau begitu dia jatuh ke dalam penyakit itu lumpuh karena dosa. Supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Lebih buruk dari menderita 38 tahun sama dengan mati. Oleh sebab itu, jaga baik rekam jejak kita. Ya. Tidak usah sakit lah. Ya. Kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak beres, cepat berlutut kepada Tuhan, mohon ampun kepadanya supaya kita jangan sampai kena penyakit seperti orang ini. Dan perhatikan baik, kalau lebih parah daripada 38 tahun, ya mati. Ya, jangan mau cepat-cepat mati saudara sekalian. Jaga pelihara hidup kita, apa? Sudah katakan tadi, hiduplah tulus. Tulus itu berkenaan dengan hati yang tulus, lurus, tidak bengkok-bengkok menipu orang, dan kemudian hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari jaga baik rekam jejak kita seperti itu. Jangan pernah berpikir untuk berbuat dosa lagi. Kata ilmu kriminologi mengatakan bahwa orang berbuat jahat karena ada apa? Ada keinginan. Memang dia ingin berbuat jahat, tapi selama ini kelihatannya tidak ada. Karena tidak ada apa? Peluang. Jadi jangan kita mencari berbagai peluang sehingga kemudian apa? Kita buat jahat. Ya, kita berbuat dosa. Jadi baik ada peluang, tidak ada peluang, kita sudah memutuskan ketika kita bertobat, kita katakan, saya tidak akan buat dosa lagi. Supaya dalam kehidupan saya tidak kena hal-hal yang lebih buruk, lebih parah daripada sekarang ini. Jadi mari kita sungguh-sungguh serius hari ini mendengarkan firman Tuhan, dan peringatan ini peringatan yang sangat keras dan tegas dari Tuhan. Jadi tolong kita perhatikan dan kita berdiri tegak dalam kebenaran firman Tuhan dan berani mengatakan bahwa saya tidak akan pernah buat dosa lagi karena Tuhan sudah selamatkan saya dan Roh Kudus sudah tinggal dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan tidak mau berbuat dosa lagi.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus juga beri kepada kami kemampuan dan kuasa untuk tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.